Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tolong talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menyambung pelajaran kita di bab tentang ancaman bagi tukang gambar. Dan telah saya jelaskan kemarin, gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup yang memiliki nyawa, yang terkhususnya lagi memiliki kepala untuk digambar. Jadi ada kepalanya, sebagaimana satu hadis yang dinukilkan, ditanyakan pada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana definisi gambar itu, maka beliau menyebutkan innamas suwaru hiya ra'su, yang namanya gambar itu adalah kepala. Maka kita hati-hati ya dari menggambar seperti ini. Menggambar masuk pula di dalam pembahasan gambar tersebut, sudah saya sampaikan, yaitu matung, memahat atau yang semisalnya dari makhluk yang bernyawa. Dan juga telah saya singgung tentang bahayanya ya, selfie dan sebagainya ya. Karena memang ada sebagian ulama yang memandang fotografi itu adalah termasuk dari gambar. Namun memang ada sebagian yang berpendapat fotografi itu bukan gambar. Ala kulli hal, kita harus hati-hati, tidak boleh bermudah-mudahan, sidik-sidik selfie, sidik-sidik foto dan yang semisalnya ya, karena itu adalah perkara yang tidak baik pula. Nah, dan para ulama juga menjelaskan jika memang gambar, kalau kita ini ya kaitannya dengan foto, itu di perkara-perkara yang memang itu darurat, maka itu dibolehkan. Seperti foto untuk KTP, paspor ya, visa, kartu pelajar dan yang semisal, karena memang itu mau tidak mau harus ya, SIM ya, seperti itu, maka itu dibolehkan. Taib. Sekarang kita lanjut di dalil yang kedua di bab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala walahuma an Aisyah, walahuma ayil Bukhari wa Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah. Orang yang paling keras azabnya besok ya, yang paling keras menerima azab besok di hari kiamat adalah orang-orang yang yudahiuna bi khalqillah. Maksudnya ay yusyabihuna bima yasna'unahu ma yasna'uhu Allah, yang mereka berusaha untuk menyerupai apa yang Allah buat ya, menyerupai buatan-buatan Allah ya. Seperti ya, kemarin sudah kita bahas ya, gambar makhluk ya, mahat itu kan memang berusaha, mereka berusaha ya meniru ciptaan Allah Ta'ala. Tapi makna global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu nahyu wa zajr. Nabi mengabarkan dengan satu khabar yang maknanya ini larangan ya, dan pencegahan. Anal musawwirina asyaddun nasi adzaban fid daril akhirah, bahwa Nabi mengabarkan bahwa orang-orang yang menggambar makhluk ini, tukang gambar ini, mereka adalah orang yang paling keras menerima azab besok di negeri akhirat. Li'annahum aqdamu ala jarimatin syan'a, karena mereka menyuguhkan ya, tindakan kriminal yang sangat jelek. Wa hiya sina'atuhum ma yushabihu li khalqillahi, yang mana mereka menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, fi sina'ati suwar, dalam pembuatan gambar-gambar atau patung yang mereka buat itu. Keterkaitan hadis ini dengan bab annahu yadullu ala syiddati uqubatil musawwirin, bahwa hadis ini sangat jelas menunjukkan kerasnya azab bagi para tukang gambar tersebut, tukang patung ya. Mimma yufidu anna taswira jarimatun kubra, yang mana kita bisa petik pelajaran dari sini ya, bahwa namanya gambar, patung dan semisal ini itu adalah jarimah kubra, tindakan dosa yang sangat besar. Faedah yang kita bisa petik, yang pertama, tahrimut taswir bi jami' ashkalihi wa bi ayyi wasilatin wujida wa annahu mudahatun li khalqillah. Haramnya menggambar ya, matung, memahat dengan segala bentuknya
dan dengan segala perantaranya, segala cara yang dia bisa melakukannya. Dan perkara itu merupakan penandingan bagi ciptaan Allah Ta'ala. Yang kedua, annal adzaba yaumal qiyamati yatafawatu bihasabil jaraim, bahwa azab besok di hari kiamat itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dosanya. Yang ketiga, anna taswira min a'dhamid dunubi wa annahu minal kabair, bahwa menggambar, memahat makhluk dan semisal ini merupakan termasuk dosa yang paling besar, dan itu adalah termasuk dari dosa besar. Kemudian ya, kita pindah ke dalil yang berikutnya, dalil terakhir ya di bab ini. Walahuma an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Ya, setiap tukang gambar, musawwir, lidhi ruhin, kata Syekh Fauzan di sini, setiap tukang gambar yang menggambar atau memahat patung yang memiliki nyawa, maka dia finnar, di neraka. Ya. Lita'atihi ma yushbihu man faradallahu bihi minal khalqi wal ikhtira'i. Karena usaha mereka, upaya mereka untuk menandingi apa yang Allah itu esa dalam penciptaan dan pembuatan. Nah, sesuatu yang tidak ada contohnya. Membuat makhluk seperti kita ini kan tidak ada contohnya sebelumnya. Nah, ya. Ancamannya sangat tegas. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi setiap gambar atau patung makhluk hidup yang mereka buat itu, Allah akan berikan bagi gambar atau patung atau pahatannya itu nafsun, Allah akan berikan nyawa, ya, yang mana kemudian Allah akan menyiksa orang tersebut dengan patung yang Allah hidupkan itu di neraka jahanam. Nah, saya pernah baca ya di syarah kitab Tauhid yang lain. Jadi kalau dia, ini contohnya, kalau dia matung ular atau gambar ular misalkan, maka Allah akan tiupkan ruh pada ular itu besok di hari kiamat. Lalu Allah akan suruh ular itu yang Allah berikan nyawa itu untuk menyiksa dia besok di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Lihat kata Syekh Fauzan di sini ya. Syarah dari kalimat itu, al-ba'u bimakna fi, yuj'alahu bi, ini ya. Bi di sini fi ya. Ay yuj'alahu fi kulli suratin ruhun tu'adzibuhu nafsu surati allati ju'ilat fiha ruh. Ya, sama dengan penjelasan ya para sebagian ulama yang lain ya. Syekh Fauzan juga mengatakan Allah akan jadikan ya, untuk setiap gambar atau patung yang mereka buat itu ruh, yang kemudian ya tu'adzibuhu nafsu surati allati ju'ilat fiha ruh. Ya, dia akan menyiksa orang ya yang menggambar, yang mematung itu dengan gambaran atau patungnya itu. Masya Allah ya, dihidupkan lalu dia menyiksanya begitu. Taib. Walahu ma'anhu marfu'an, dan bagi beliau berdua pula ya secara marfu' diriwayatkan, man sawwara suratan fid dunya, siapa yang menggambar, mematung, memahat makhluk hidup di dunia, kullifa an yanfukha fiha ruh, maka akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh kepada gambar yang dia buat atau patung makhluk yang dia buat itu. Walaisa binafihin, dan dia tidak akan bisa meniupkannya. Nah, makna global dari hadis ini kita baca, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan, anna ma'alal musawwirina yaumal qiyamati ilan nar, bahwa tempat kembali bagi para tukang gambar dan patung makhluk bernyawa ini adalah ke neraka. Yu'adzibuna fiha bi asyaddil adzab, yang Allah kelak akan mengadab mereka dengan azab yang paling pedih. Wa an tuhdara jami'us suwaril lati sawwaruha fid dunya, dan kelak dia akan dihadirkan di hadapannya, dia akan diberikan
ya, dia akan dinampakkan kepadanya, dihidupkan kepadanya semua patung atau gambar yang telah dia buat di dunia. Fayuj'alu fi kulli suratin minha ruhun, maka setiap gambar, setiap patung yang pernah dia buat di dunia itu akan diberi ruh oleh Allah Ta'ala. Thumma tusallatu alaihi bil adabi fi nari jahannam. Kemudian dia akan diberikan, ditimpakan adab, ya, dengan semua gambar makhluk yang pernah dia buat itu. Jadi kalau dia gambari di dunia itu gambar ya patung kuda, patung bikin patung boyo, bikin patung ular, bikin patung singa, betapa banyak ya makhluk yang akan dihidupkan untuk menyiksa dia itu. Waliyadzubillah. Fayu'adzibu bima suni'at fayu'adzabu bima suni'at yaduhu waliyadzubillah. Maka dia akan diazab dengan apa yang telah dibuat oleh tangannya itu. Waliyadzubillah. Masya Allah. Wa min ta'dzibihi aidan an yukallafa ma la yatiqu wa huwa nafkhur ruhi fi surati allati sawwaraha. Dan di antara adabnya pula bahwa orang-orang tukang patung, tukang gambar makhluk bernyawa seperti ini, ya, dia akan diperintah, dia akan dibebani untuk sesuatu yang tidak akan mampu dia kerjakan, yaitu apa? Meniupkan ruh pada gambar atau patung yang dia bikin. Nah, itu adab juga yang sangat pedih. Waliyadzubillah. Nah, munasabatul hadits lil bab anna fihi dalilan ala tahrimi taswir wa wa'idil musawwirin. Jelas sekali ya bahwa di sini ada dalil haramnya menggambar, mematung, memahat makhluk yang bernyawa dan ancaman bagi orang-orang yang melakukannya itu. Ya, faedah yang kita bisa petik yang pertama, tahrimu taswir wa annahu minal kabair. Haramnya gambar makhluk, ya, matung makhluk, memahat makhluk yang bernyawa. Ya, karena itu apa? Merupakan dosa besar. Yang kedua, tahrimu taswir bijami anwa'ihi. Larangan, haramnya mematung, taswir ini, menggambaran sesuatu ini dengan segala bentuknya. Tamathil au nukush, ya, baik matung maupun mahat ini sama, ya. Wasawa'an kana rasman bil yaddi awil tiqatan bi alati taswiril fotografiyati, ya, idza kanatis suratu min dawatil arwahi illa ma da'at ilaihi darurah. Dan kata Syekh Fauzan, sama saja, ya, mau dibikin dengan tangan atau diambil melalui alat fotografi, ya. Jadi Syekh Fauzan menguatkannya di sini nih. Beliau juga memandang fotografi kalau itu, ya, idza kanatis suratu min dawatil arwah, kalau gambarnya itu memiliki ruh, maka Syekh Fauzan menguatkan ini juga diharamkan. Paham? Jadi foto kita, ya, selfie itu haram, ya. Apalagi akhwat waliyadzubillah, ya, nongol di Facebook di mana ini luar biasa dosanya, bisa jariah tuh, ya. Bisa turun temurun tuh jejak digitalnya nggak hilang-hilang. Makanya hati-hati, ya. Dan yang lebih bahaya lagi, ya, bisa sekarang, ya, bisa terjadi sihir melalui perkara-perkara seperti itu, ya. Maka Syekh Fauzan di sini saya tekankan, ya, beliau menekankan sama saja, ya, kita mahat, kita melukis atau mematung ini semuanya haram. Yang ada mematung, melukis, memahat makhluk yang ada kepalanya, yang ada ruhnya, ya. Dan juga beliau tambahkan di situ sama aja juga, ya, masalah gambar ini baik melalui alat fotografi modern ataupun pakai tangan itu sama saja. Illa, kecuali beliau katakan pengecualian mada'at ilaihi darurah, yang sangat, ya, dibutuhkan, ya, seperti pembuatan SIM, KTP tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, tahrimu taswir li ayyi gharadin kana illa lidaf'i daruratin. Haramnya menggambar, ya, mematung, memahat, ya, untuk tujuan apapun, ya, illa lidaf'i darurah, ya, kecuali untuk menolak kemadharatan, ya. Maksudnya di sini menolak kemadharatan, ya, kalau kita bikin SIM nggak foto kan ya nggak bisa, nggak dapat SIM itu. Mau jadi warga negara nggak punya KTP kan nggak bisa, ya, wajib foto. Makanya yaitu seperti itu namanya darurat, sesuatu yang tidak mau tidak mau harus ada lah, itu baru, ya, di situ ada
kelonggaran. Kemudian yang keempat, fi riwayatil akhirati dalilun ala tuli ta'dhibil musawwirin wa idhari ajazihim. Di riwayat yang terakhir, riwayat yang kedua, yang mana orang yang menggambar mematung makhluk bernyawa ini diperintah besok di akhiratnya, salah satu adabnya diperintah untuk meniupkan roh kepada apa yang dia gambar itu. Maka ini menunjukkan kepada panjangnya siksaan bagi pelaku-pelaku tukang gambar dan pematung itu, dan penampakan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya. Jadi kalau orang disuruh raiso-iso suwe itu kan juga siksaan baginya. Nah, ini orang disuruh meniupkan roh di situ. Ya, kita aja suruh niup balonnya besar sebesar permainan anak-anak yang dilompat-lompatin itu. Ya, kita tiup mungkin seminggu nggak selesai itu. Wah, itu siksaan kalau sampai disuruh niup loncat-loncatan itu misalkan ya. Ya. Dan apalagi ini ngeri sekali orang kalau disuruh niupkan roh, nggak mungkin bisa. Itu siksaan yang sangat lama itu. Taib aliyadzubillah. Lalu yang terakhir, yang kelima, fiha annal khalqa wa nafkhar ruhi la yaqdiru alaihima illallahu azza wa jalla. Ya, di dalam hadis ini ada isyarat bahwa menciptakan dan meniupkan roh itu tidak ada yang bisa kecuali Allah azza wa jalla. Maka marilah ya kita sembah Allah taala dan kita jauhi apa yang Allah larang, termasuknya di sini menggambar. Ya. Nah, kemudian masih satu, mohon maaf saya salah, masih satu ya, insya Allah karena ini 1 jam kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.